너 지금 무슨 짓 했어? 너 어떡해? 야, 이거나 씨. Hari itu sudah menjadi rutinitas biasa bagi Samdal duduk melamun atau kadang sambil minum-minum di tepi pantai. Bahkan, Yongpil sudah hafal jika Samdal sering duduk di sana dari pantauan CCTV di kantornya. Hari itu, ia malah melihat Sangdo datang memayungi Samdal. Sebelumnya, ia tidak sengaja melihat Samdal duduk sendirian di sana. Ia lalu mengambil satu payung agar bisa berdiri berdua dengan Samdal. Sangdo mengutarakan jika dia pernah menyukai wanita dari Seoul. Samdal bercanda apa jangan-jangan wanita itu adalah dia karena ia lama tinggal di sana. Lalu Samdal sadar jika Sangdo terkena air hujan. Ia langsung menyuruh Sangdo untuk memayungi dirinya sendiri saja. Sangdo lalu memegang bahu Samdal agar mereka berdua sama-sama tidak kena air hujan. Samdal sebenarnya merasa kurang nyaman, tapi ia diam saja. Lalu tiba-tiba Yongpil datang dan membawakan Samdal payung. Ia beralasan ia tidak sengaja membawa dua payung dan kebetulan lewat di tempat itu. Sangdo kecewa karena hari ini ia gagal mendekati Samdal. Sementara itu, asisten Samdal, Eunbi dan Ji-eun mencoba meyakinkan editor sebuah majalah yang dulu bekerja sama dengan mereka jika Eun-hee tidak bersalah. Editor itu percaya dengan hal tersebut. Bahkan, ia tahu Eun-hee pernah menyiapkan kursus di luar negeri khusus untuk Eunju. Sayangnya, Eunju malah mengkhianati Eun-hee. Dan sekarang, semua perusahaan menjauhi Eun-hee. Mereka bisa saja bekerja sama dengan Eun-hee, namun sekarang citra Eun-hee sudah hancur. Dan ia menyarankan Eunbi dan Ji-eun untuk mencari pekerjaan di tempat lain saja. Mereka berdua heran mengapa Eun-hee tidak melaporkan Eunju balik. Bisa saja kan Eun-hee melaporkan Eunju atas pencemaran nama baik. Tapi anehnya Eun-hee malah diam saja, seolah-olah ini semua memang benar. Lalu mereka melihat sebuah portofolio foto-foto milik Eun-hee di sana. Namun di sana tertulis atas nama Eunju. Sudah memfitnah, sekarang Eunju malah mencuri karya milik Eun-hee. Ternyata saat mengambil barang-barangnya di kantor, Eunju malah mencuri proyek tersebut. 걔네 오늘 컨셉 해야 한대 했지. Pada saat itu, hujan telah berhenti. Sangdo bertanya mengapa Samdal malah menunjukkan wajahnya ke hadapan reporter An. Padahal Samdal sedang menghindarinya. Sangdo lalu mengejek Samdal mudah marah, makanya ia tidak tinggal diam untuk memarahi reporter An. Yongpil pun berkata Samdal memang tidak berubah. Meski kemarin Samdal sempat bilang dia sudah berubah, menurutnya manusia tidak segampang itu bisa berubah dari sifat aslinya. Samdal lalu kesal dan meninggalkan teman-temannya. Saat ia pergi sendirian, ia mendapatkan telepon dari asistennya jika Eunju mencuri karya milik Samdal, lalu menyerahkannya kepada majalah X atas bantuan Chunggi. Eunju dari awal memang berniat untuk menjatuhkan Eun-hee dan mencuri karya-karyanya. Samdal lalu berbalik arah dan kembali mendatangi Sangdo dan Yongpil. Samdal meminta tolong kepada teman-temannya untuk mengantarkannya ke bandara. Hari itu ia harus pergi ke Seoul. Ada sesuatu yang harus ia ketahui hari itu juga. 나 이제 물어볼 수 있을 것 같거든. Sayangnya, mobil Sangdo yang mahal itu tidak bisa menyala karena kehujanan dan ia lupa menutup atapnya dan akhirnya mereka ke bandara memakai mobil bututnya Yongpil. Mereka bingung mengapa Samdal harus pergi ke Seoul, padahal di sana banyak sekali wartawan. Sepertinya bukan wartawan yang membuat Samdal pulang ke Samdalri. Pada saat Ibuko mencuci baju Samdal, ia ingat bagaimana Samdal dan Yongpil saling perang rumput laut. Ia yakin mereka berdua masih memiliki perasaan satu sama lain, terlebih Yongpil. Lalu, tiba-tiba dadanya terasa sakit, dan kemudian ia segera mencari obat. Ia dikejutkan dengan teriakan dari Jindal yang merasa malu saat bertemu dengan mantan suaminya. Dulu, sewaktu mereka berpisah, Dayong pernah bertanya bagaimana Jindal mencari nafkah setelah mereka bercerai. Dulu, Jindal dengan pedenya bilang banyak maskapai yang ingin merekrutnya, tapi nyatanya ia sekarang malah terlihat sebagai wanita yang mengatur jalan. Benar-benar memalukan. Pada saat itu, Hayul, putri Hedal, berjalan-jalan di Samdalri dan melihat anjing kebanggaan desa Samdalri yang juga bernama Samdal. Tiba-tiba ada nenek-nenek yang duduk di sana dan mengenali Hayul sebagai cucu satu-satunya Ibuko yang cantik dan juga pintar. Hayul mendengar nenek-nenek itu berkata, jika saja dulu Ibuko mau mengadakan ritual, mungkin ayah Hayul tidak
tidak akan pergi secepat itu. Hayul yang mendengar hal tersebut langsung berkata, jika nenek-nenek itu sedang mengatai neneknya lah yang membuat ayahnya pergi dari dunia ini. Hayul adalah anak yang sangat pintar, tapi ia juga bisa sedih mendengar kata-kata dari nenek-nenek tadi. Rupanya ayahnya Hayul sudah meninggal dunia. Pada saat itu, Hayul bertemu dengan pria aneh yang mencari lumba-lumba. Sepertinya pria itu begitu menyukai lumba-lumba, bahkan ia sampai membawa teropong agar bisa membedakan lumba-lumba yang satu dengan yang lainnya. Lumba-lumba itu bahkan sudah ia beri nama. Saat itu ibunya Hedal menjemput Hayul untuk pulang. Ia menyuruh Hayul untuk tidak dekat-dekat dengan pria asing lagi. Menurut Hayul, pria itu baik, namun agak aneh. Saat di rumah, Hayul bicara kepada kakeknya jika ia tidak suka dengan desa Samdalri. Orang-orang di desa ini setiap melihatnya selalu mengasihaninya dan ia tidak suka dengan hal itu. Di Seoul, Enju merasa percaya diri saat seorang editor di majalah X menyukai foto-foto yang ia berikan, padahal hasil curian. Menurut mereka, Enju ternyata berbakat. Bahkan slogan dari foto-foto tersebut juga ia curi. Chunggi yang menyadari hal tersebut langsung menanyakan kepada Enju apakah ini semua benar idenya Enju. Enju sangat kesal karena Chunggi tidak percaya kepadanya. Pada saat itu tiba-tiba Eunhee muncul dan langsung menghebohkan kantor. Sementara Yongpil dan Sangdo menunggu di luar. Karena khawatir Eunhee akan mengamuk, mereka pun memutuskan untuk mencari Eunhee. 일까지 뺏어가지 않냐, 씨. 야, 상도야. Di dalam ruang rapat itu, saat tim editor bertanya tentang konsep tata rias yang akan dipakai oleh Enju, Enju malah menyuruh mereka yang ada di sana untuk memikirkannya sendiri. Mereka bingung, seharusnya fotografer mempunyai konsep, tapi rupanya Enju masih belum mengetahuinya. Pada saat itu tiba-tiba Eunhee masuk ke dalam ruang rapat. Ia melihat karyanya sedang dimitingkan di sana. Ia lalu ingin mengajukan pertanyaan untuk Enju, dan saat mendekati Enju, orang-orang di sana menahannya karena mengira Eunhee akan berbuat sesuatu kepada Enju. Mengingat Eunhee pernah merundung Enju, Enju tersenyum karena usahanya menjatuhkan Eunhee berhasil. Dan di sana, Chunggi berusaha membawa Eunhee untuk keluar. Eunhee menyuruh Chunggi untuk tidak ikut campur. Eunhee lalu mengingatkan tentang konsep ini kepada Chunggi yang membuat editor lain langsung bingung dengan apa yang terjadi. Agar para editor itu tidak curiga, Enju langsung menyuruh untuk menanyakan pertanyaan itu kepadanya. 실장님, 뭘 확인하고 싶은데요? Saat tinggal mereka berdua, Enju tertawa karena Eunhee menuduhnya telah mencuri karyanya. Padahal menurutnya dia juga bisa memiliki ide yang bagus. Eunhee langsung menunjukkan bukti CCTV saat Enju mencuri karyanya, dan ia kemudian tidak bisa mengelak. Tapi sebenarnya bukan itu tujuan Eunhee datang mencari Enju. Selama ini ia masih memikirkan apakah dia yang telah menyebabkan Enju mau bunuh diri. Apa selama ini ia pernah membuat Enju merasa sakit hati sehingga memutuskan untuk bunuh diri. Selama ia pergi, Eunhee terus memikirkan hal tersebut. Apakah dia sudah membuat seseorang ingin melakukan bunuh diri? Apa semua ini terjadi sungguh karena dirinya? Kepalanya rasanya mau meledak karena terus memikirkan hal tersebut. Tapi setelah melihat Enju mencuri karyanya, ia sadar Enju berbohong. Memang dari awal Enju berniat menjegalnya agar bisa sukses. Enju dengan percaya diri mengatakan jika sekarang tidak akan ada orang yang percaya dengan Eunhee. Ia memang sengaja membuat karir Eunhee hancur dengan berpura-pura ingin bunuh diri. Eunhee lalu berteriak. Teganya, Enju melakukan semua itu kepadanya. Chunggi yang ada di sana berusaha menarik Eunhee keluar. Tiba-tiba Yongpil datang dan melepaskan tangan Chunggi. Yongpil pun langsung membawa Eunhee pergi dari sana. 건드리지 마, 이 쇠 같은 새끼야. Eunhee langsung menangis di hadapan Yongpil. Sebenarnya ia lega karena ia tidak menyebabkan orang mau bunuh diri. Enju telah mengakuinya. Ia lega, ia memang tidak merundung Enju. Samdal pun menangis di pelukan Yongpil dan dari kejauhan Sangdo melihat itu semua. Lagi-lagi ia terlambat saat Samdal memerlukan sebuah sandaran. Setelah puas menangis, Samdal pun meminta maaf pada Yongpil. Ia pun kembali lagi ke dalam karena ada sesuatu yang harus ia selesaikan. Di dalam ruang rapat, Chunggi penasaran siapa pria yang membentaknya tadi. Suaranya begitu familiar dan cara melihatnya sungguh menyebalkan. Enju marah kepada kekasihnya itu karena tidak bilang jika ia tahu karya milik Eunhee sudah ia curi. Tapi meskipun begitu, ia tetap akan melanjutkan proyek ini.
Dan jika ada yang bertanya, bilang saja Eun-hee yang telah mencuri idenya. Eun-hee lalu masuk dan bertanya mengapa ia lagi-lagi dituduh yang tidak-tidak. Dan Eun-hee kemudian berkata jika Eun-ju boleh mengambil konsep miliknya. Bahkan Eun-hee memperbolehkan Eun-ju menggunakan kamera dan staf yang ia miliki. Dari dulu hingga sekarang, Eun-hee tidak pernah berkata jika Eun-ju tidak kompeten atau tidak mempunyai ide yang bagus. Tapi setelah kejadian hari ini, mau tidak mau, itu semua memang benar terjadi. Eun-ju tidak mempunyai bakat. Eun-hee ingin melihat seberapa jauh Eun-ju membawa konsep miliknya. Berapa lama Eun-ju akan bertahan. Eun-ju lalu kesal karena di saat seperti ini, Eun-hee masih sok pamer dengan keterampilannya. Menurutnya, Eun-hee tidak berhak bicara seperti itu. Karena sekarang, karir Eun-hee telah hancur dan ia tidak punya sponsor untuk bisa berkarya lagi. Memang benar, karirnya telah hancur gara-gara Eun-ju. Tapi setidaknya, hatinya tidak sekotor Eun-ju. Dan Eun-hee berterima kasih kepada Eun-ju karenanya ia jadi belajar banyak hal. 너부터 시작해서 이거 해볼 수 있는 데까지 해봐. Pada saat itu, Samdal tiba-tiba menghilang. Sang-do dan Yong-pil bingung Samdal berada di mana. Yong-pil lalu teringat dengan satu tempat di mana Samdal sering meluapkan kesedihannya saat mereka masih di Seoul. Dan benar, Samdal berada di sana, di depan Bank Jeju, kota Seoul. Yong-pil lalu duduk di samping Samdal yang dari tadi diam saja. Yong-pil bercanda mengapa tadi Samdal tidak mengacak-ngacak kedua orang yang telah berkhianat itu. Yong-pil heran mengapa Samdal tidak marah-marah seperti biasanya. Samdal berkata jika ia melakukan itu, ia tidak akan sesukses sekarang. Dulu ia bekerja keras dan mencoba menahan emosinya. Ia selalu berpura-pura tidak kenapa-napa. Apalagi tadi ia takut jika ia memarahi Eun-ju, mungkin ia akan terlihat seperti merundungnya. Yong-pil lalu berkata, kemarin Samdal berkata kepada dirinya jika ia telah berubah. Namun menurut Yong-pil tidak. Meskipun pemarah, Samdal adalah orang yang tidak akan menyakiti orang lain. Samdal lalu memikirkan karirnya yang sekarang hancur berantakan. Ia sadar sekarang ia bukan siapa-siapa. Editor yang bekerja selama 13 tahun bersamanya, artis-artis yang hanya ingin dipoto olehnya dan rekan-rekan lainnya sekarang telah meninggalkannya tanpa bertanya keadaannya bagaimana. Menurut mereka, ia adalah Eun-hee, fotografer yang tidak terkenal lagi. Makanya ia tidak lagi dipakai. Sekarang ia bingung harus bagaimana. Apa yang harus ia lakukan untuk hidupnya? Selama 20 tahun menjadi fotografer, Samdal sampai lupa siapa dirinya sebelumnya. Yong-pil lalu berkata jika sebaiknya Samdal mencari keberadaan Samdal. Lupakan Eun-hee, tapi jadilah Samdal fotografer Samdal. 좋은 애 말고 진짜 주삼달. Saat kembali ke Samdalri, Eun-hee kemudian sadar ia harus mengubur karirnya sebagai fotografer Eun-hee dan menyimpan semua buku dan juga kamera miliknya. Ia ingin merasakan apa yang ia tidak bisa lakukan saat bekerja menjadi fotografer Eun-hee. Contohnya, makan makanan ibunya. Dulu ia tidak bisa makan makanan ibunya karena terlalu sibuk bekerja hingga makanan ibunya basi. Dari kakaknya, Jindal, ibunya tahu kemarin Samdal pergi ke Seoul. Samdal berkata ia hanya mengurus sesuatu dan sekarang sudah selesai. Saat berkumpul dengan tim Hanyo, ibu-ibu di sana berkata jika kemarin Yong-pil tidak kelihatan. Ternyata dia pergi ke Seoul. Sontak ibuku langsung terkejut karena kemarin setahunya putrinya Samdal juga ke Seoul. Ia pun langsung pulang dan menemui Samdal untuk menanyakan hal tersebut. 엄마 그거 왜? Pada saat itu, Yong-pil sedang minum kopi berdua dengan Sang-do. Menurut Yong-pil, mesin kopi buatan di restor Sang-do sangat enak. Sang-do lalu bertanya, saat di Seoul, Samdal dan Yong-pil pergi kemana? Yong-pil berkata ada tempat khusus yang biasa Samdal datangi saat ia merasa sedih. Sang-do tersenyum tipis, mengingat Yong-pil masih mengetahui segala hal tentang Samdal. Ia juga bertanya dari mana Yong-pil bisa tahu. Saat itu Samdal tidak membawa payung. Yong-pil hanya terdiam. Dan sama seperti pertanyaan ibuku kepada putrinya Samdal, apakah mereka berdua masih sama-sama belum bisa saling melupakan? 아직 용필이 좋아하냐? 아직 삼달이 못 잊었지.